Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwan wa akhwat, para pemirsa radio maupun TV Rasil yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah untuk kita semua. Ikhwan wa akhwat, melanjutkan paparan kita tentang keagungan Al-Quran, khususnya tentang mukjizat ilmiah Al-Quran, yaitu tentang isyarat-isyarat Al-Quran di dalam mengungkap fakta-fakta ilmiah, baik fakta masa lalu maupun fakta masa yang akan datang. Ada satu keterangan yang sangat menarik dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surat Yunus ayat 92. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang bagaimana tatkala Fir'aun yang durjana ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Fir'aun yang durjana tersebut, wallahu subhanahu wa ta'ala qal falyauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini, hei Fir'aun, kami selamatkan engkau dengan badanmu untuk menjadi pelajaran atau peringatan atau tanda, yaitu bagi generasi yang akan datang sesudahmu. Jadi dalam ayat ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala akan melestarikan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat manusia agar mereka tidak meniru kesombongan Fir'aun, keangkuhannya, ketakaburannya, agar mereka umat manusia tahu betapa fatalnya akibat daripada ketakaburan dan kesombongan sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Fir'aun. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat tidak ada yang bertanya kepada Nabi di mana gerangan jasad Fir'aun tersebut. Karena ketika itu hajat belum menuntut untuk mereka mengetahui sampai serinci atau sedetail itu. Nah, karena tidak ada pertanyaan dari para sahabat, maka tidak ada juga keterangan dari Nabi tentang di mana sebenarnya jasad Fir'aun ketika itu. Tapi umat Islam semua beriman. Baik jasad Fir'aun itu ditemukan atau tidak ditemukan, baik kita ketahui atau tidak kita ketahui, amanna billah wa bima jaa anillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang datang dari Allah. Karena informasi Allah pasti benar. Informasi Allah mustahil salah. Informasi Allah pasti akurat dan pasti tepat. Tapi di kemudian hari terjadi problem. Yaitu ketika orang-orang orientalis dari kalangan orang-orang non-Islam di barat sana, mereka mempelajari Al-Quran, menggali Al-Quran, mereka mulai mempertanyakan ayat ini. Bahkan di antara mereka ada yang menyerang ayat ini sebagai satu kebohongan. Mereka tantang ketika itu umat Islam. Kalau memang Al-Quran itu benar, jasad Fir'aun itu dilestarikan, di mana jasadnya? Jadi umat Islam dituntut untuk membuktikan di mana jasadnya. Dan mereka mencemooh umat Islam. Kalau jasad Fir'aun itu tidak ditemukan, berarti Al-Quran ini memberikan informasi yang tidak akurat, informasi yang tidak benar. Nah, jadi ini memang satu tantangan yang luar biasa. Namun para ulama kita, umat Islam tetap berpedoman amanna billah wa bima jaa anillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad Fir'aun tidak ditemukan atau belum ditemukan ketika itu, tetap mereka beriman dengan informasi ilahi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Namun serangan kaum orientalis ini makin hari makin menjadi-jadi. Dan ini sangat berbahaya. Karena bisa merontokkan akidah atau iman, keyakinan masyarakat awam terhadap Al-Quran. Tapi alhamdulillah, sebagaimana janji Allah, Allah akan menjaga Al-Quran.
Sebagaimana janji Allah, Allah akan tunjukkan kepada mereka yang mendustakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah benar. Akhirnya ketika serangan itu makin menjadi-jadi terhadap Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan jawabannya. Di mana fakta ilmiah sejarah dalam bidang arkeologi, dalam bidang purbakala menunjukkan bahwa di tahun 1896, seorang arkeolog bernama Loret menemukan jasad Fir'aun di Wadil Muluk di daerah Al-Uqsur, atau di Indonesia disebut Luxor, yaitu di negeri Mesir. Subhanallah, ternyata ada rombongan ahli arkeolog yang dipimpin oleh Loret masuk ke Mesir dan menyisir tepi daripada sungai Nil, sampailah mereka di satu kota kecil yang bernama Luxor. Nah, di sana mereka mulai melakukan penggalian purbakala. Akhirnya sampai mereka ke satu tempat yang mereka gali dan mereka temukan. Ternyata di situ terdapat pemakaman raja-raja Mesir. Jadi dari Ramses I, Ramses II, Ramses III. Jadi Fir'aun yang pernah memimpin Mesir, semua jasadnya dimakamkan di sana. Dan inilah yang disebut Wadil Muluk, yaitu lembah raja-raja. Disebut lembah raja-raja karena itu merupakan pemakaman raja-raja Mesir kuno. Ini menjadi satu titik terang. Karena kenapa kita katakan titik terang? Karena kita juga sedang mencari informasi jasad Fir'aun ada di mana. Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam yang ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Nah, begitu ini ditemukan tahun 1896, maka penemuan ini menjadi satu terobosan dalam bidang arkeolog yang sangat menggembirakan. Dan akhirnya penggalian ini dilanjutkan oleh Elliot Smith, yaitu pada tahun 1907. Nah, begitu diteruskan, ternyata di lembah raja-raja ditemukan beberapa mumi, yaitu beberapa jenazah daripada raja-raja Mesir masa lalu yang diawetkan atau yang dibalsem. Nah, dari sekian mumi-mumi yang ditemukan, ada yang menakjubkan. Ternyata ada satu mumi berbeda dengan mumi yang lain. Satu mumi ini lebih utuh dibandingkan mumi-mumi yang lain. Mumi-mumi yang lain sudah menunjukkan kerusakannya, kerapuhannya. Tapi yang satu ini jauh lebih utuh dibandingkan yang lain. Dan ini menjadi tanda tanya. Siapa gerangan? Ini jasad mumi yang lebih utuh dibandingkan yang lainnya. Ini Ramses yang mana? Fir'aun yang mana? Nah, penemuan ini makin memberikan titik terang. Dalam upaya untuk kita bisa mendapatkan tentang jasad Fir'aun yang dijanjikan oleh Allah dilestarikan. Menjadi pelajaran untuk umat manusia. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kemudian ketika itu sebagaimana kita ketahui Mesir itu dijajah oleh negara Prancis. Kemudian pemerintah Prancis melakukan isolasi terhadap mumi-mumi tadi. Dan termasuk jasad mumi yang lebih utuh dibawa oleh Prancis ke negerinya. Dimasukkan ke dalam satu tempat yang sudah disiapkan sedemikian rupa agar tidak rusak. Dan akhirnya jasad mumi tadi itu disimpan, tidak boleh disentuh, tidak boleh diteliti, tidak boleh diperiksa sampai tahun 1975. Jadi kita bisa lihat di sini 68 tahun mumi tersebut disembunyikan oleh Prancis. 68 tahun. Entah kenapa, bukan tidak mungkin. Mereka khawatir kalau itu adalah jasad Fir'aun yang dilestarikan oleh Allah. Jasad Fir'aun yang zaman Nabi Musa. Kalau itu terbukti, berarti Al-Quran benar. Kalau itu terbukti, berarti serangan mereka terhadap Al-Quran justru menjadi bumerang buat mereka. Tapi Alhamdulillah, pada tahun 1975, seorang ahli forensik berkebangsaan Prancis dari umat Nasrani itu mendapatkan izin dari pemerintah Prancis untuk melakukan penelitian terhadap jasad-jasad mumi-mumi tadi. Nah, begitu diteliti, ada hasil yang menakjubkan. Bahwa kenapa salah satu jasad itu lebih utuh muminya dibandingkan dengan mumi yang lain. Ternyata mumi yang lebih utuh itu seluruh bagian tubuhnya. Dari mulai rambutnya, kulitnya, tulangnya, lapisan di bawah kulitnya.
mengandung unsur garam yang sangat tinggi. Subhanallah. Dari mana garam-garam itu datang? Masuk ke selaput-selaput kulit, masuk ke dalam tulang, mengawetkan dirinya. Tentu ini tidak lain dan tidak bukan adalah kekuasaan Allah, di mana Allah tenggelamkan Fir'aun di tengah lautan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan unsur garam, yaitu ke dalam tubuh Fir'aun. Kita tentu tahu, kalau kita manusia ingin mengawetkan ikan, tentu kita keringkan, kita jemur, kita berikan garam, kita asinin. Ternyata jasad Fir'aun diasinin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pengasinan yang dilakukan oleh Allah lebih dahsyat dari pengasinan yang dilakukan oleh umat manusia. Pengasinan yang dilakukan oleh Allah bertahan sampai ribuan tahun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Ternyata jasad mumi yang utuh itu merupakan jasad Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di zaman Nabi Musa. Buktinya adalah kadar garam yang tinggi di dalam daripada, yaitu bagian-bagian tubuhnya. Dan tidak sampai di situ. Lalu kenapa jasad Fir'aun tersebut yang ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan kok bisa ada di dalam pemakaman lembah raja-raja? Ya, karena setelah jasad Fir'aun itu ditenggelamkan, jasad-jasad yang meninggal, yang mati ketika itu terdampar di tepi laut, dikumpulkan oleh bangsa Mesir dan dikuburkan di tempat pemakaman raja-raja. Ya, saat itu dibalsem sebagaimana kebiasaan bangsa Mesir selalu membalsem daripada raja-raja mereka. Tapi mumi yang satu ini awet dengan bentuk yang lebih utuh bukan karena balsemnya, tapi karena unsur garamnya yang ada di dalam tubuhnya, sebagaimana kesaksian para ahli forensik di Perancis yang dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Nah kemudian, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tidak sampai di situ, ada hasil lain yang lebih menakjubkan. Berdasarkan forensik, ternyata ditemukan tanda-tanda bahwa mumi yang utuh tersebut itu mati karena stres, depresi berat. Itu ilmu forensik itu bisa menyelidiki orang yang mati karena racun, orang yang mati karena serangan jantung, orang yang mati karena ada organ tubuhnya yang rusak. Tapi yang satu ini mati karena depresi, kaget, stres. Kenapa bisa seperti itu? Kita kembalikan kepada sejarah. Bagaimana tidak stres? Bagaimana tidak depresi? Fir'aun merasa dia yang berkuasa. Dia punya pasukan, dia punya harta benda. Dia merasa yakin bisa membunuh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tapi ternyata keadaan terbalik begitu tiba-tiba. Dia ditenggelamkan oleh Allah bersama pasukannya. Dia stres, dia depresi. Dan akhirnya dia mati ditenggelamkan oleh Allah di tengah lautan. Jadi data forensik cocok betul dengan data kejadian yang menimpa Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille yang meneliti tersebut menyatakan bahwa inilah mumi Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Tuhan di zaman Nabi Musa. Sehingga dengan demikian kata beliau, informasi Al-Quran adalah benar. Informasi kematian Fir'aun dalam Bible juga ada. Kematian Fir'aun dalam Bible juga ada. Akan tetapi pelestarian jasad Fir'aun hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang menakjubkannya, sang Profesor Dr. ahli forensik ini akhirnya menyatakan diri masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah beliau masuk Islam, beliau ungkapkan hasil penemuannya dalam buku beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tentang sains dalam Al-Quran, dalam Taurat, Bible, dan Al-Quran yang diterjemahkan oleh almarhum Profesor Dr. A.M. Rashidi. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Demikianlah paparan kita pada hari ini. Untuk kesekian kali akhirnya kita mendapatkan satu mukjizat ilmiah Al-Quran yang sangat-sangat menakjubkan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Allah yang maha tahu bagaimana Al-Quran, bagaimana Fir'aun itu mati, bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan, bagaimana Fir'aun itu jasadnya dilestarikan. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu itulah yang menginformasikan kepada kita. Sehingga untuk kesekian kalinya paparan kita pada hari ini semakin memberikan satu ketegasan bahwa Al-Quran adalah benar. Firman Allah subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.